Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustadz Agung Diono, Profesor. Assalamualaikum, Alhamdulillah. Bergabung Waalaikumsalam. ya, yang kami muliakan karena Allah dan jamaah KSO dan partisipan yang insya Allah juga diberkati Allah, dirahmati Allah. Insya Allah. Pertama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Dan pagi ini atas taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini. Majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Hari ini Kamis tanggal 4 September 4 September 2025, bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Insya Allah kita akan mendengarkan kajian tematik yang bersama dengan Ustadz Agung Budianto, eh, dengan tema menguak Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 dan Quran surat Al-A'raf ayat 172 dalam konsep ketaatan. Eh, Ustadz ini UGM ya, Ustadz ya, dosen, dekan, wakil dekan UGM. Iya, Beliau ini S1, S2 UGM, kemudian S3 di Jepang kalau Ustadz ya. iya, iya. S3, kemudian melanjutkan postdoc-nya di Australia. Iya, iya. Ya, baiklah, untuk mempersingkat waktu kami sebelumnya ini dulu tilawah dan sari tilawah yang akan Iya, insya iya, Allah iya. disampaikan oleh Mas Pramono yang akan menyampaikan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Monggo Pak Mas Pramono. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mandi yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat.
Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita sudah mendengarkan suci yang dibacakan oleh Mas Pramono. Semoga kita mendapatkan rahmat, hidayah, dan keberkahan dengan mendengarkannya. Baik, Ustadz Agung, Iya, monggo silahkan. iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hmm. warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yang bagi lil jalali wajikal karimi wa azilmi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad qala Allah taala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha indahu ilmu sa'ah wa junazilul ghaid wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsu madza taksitu ghadan wa ma tadri nafsu bi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Ibu semua jamaah. Jamaah menapa Pak Rodian menika? Anipun namanya apa? KSO, Jamaah Kajian Subuh Online. Ini kasihan subuh. alumni SMA 3 Malang, SMP Nggih. 3 Malang, angkatan, Hmm. jadi udah senior semua nih juga. Angkatan 80. Dan Oh iya, ini partisipan banyak juga teman-teman Masya dari itu. Allah. Nggih. Iya, Ya ini luar biasa ya mengisi pagi-pagi dengan ngaji. iya. Ya, ketika orang pagi-pagi ingin segera dapat duit, oh, Bapak malah ngeluarin duit. Wah ini hebat ini. Ya. Ya, jadi Bapak koordinator dari KSO ya, kajian subuh kajian subuh online, Pak. Apa? Online ya. Iya. J. Dari alumni tadi dan partisipan yang selalu dirahmati Allah SWT. Tentunya ini kan alim ulama, nggih, para pini sepuh itu kalau gaya Amin. Jogja, nggih. Ya, amin. Para sesepuh, pini sepuh itu kan yang selalu saya muliakan, ya, saya takdimi, kan, yang selalu juga dirahmati Allah dan hadirin sekalian yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, matur nuwun Pak Indri, saya di nganu nggih, diundang nggih. Itu yang menemukan saya dengan Pak Indri ya Gusti Allah aja ya. Wong saya juga nggak pernah ketemu beliau. Kebetulan pas tindak Jogja, lalu malah waktu itu rawuh di tempat saya, lalu saya bareng-bareng pengajian di rumah ibunda beliau. Luar biasa. Sekarang tambah saudara dengan Bapak Ibu. Jadi saya lalu ingat ya sebelum masuk materi itu ada orang terakhir masuk surga. Gitu, ya. Suatu saat Rasul ini mengatakan, suatu saat ada orang sudah selesai dihisap. Sampai di surga, dia kehilangan temannya. Teman saya kok nggak ada gitu. Dicari gitu tuh, kok nggak ada gitu. Dia mulai kehilangan kawannya yang baik gitu. Lalu dia matur pada Allah, ya Allah, ternyata teman saya itu masih di neraka, belum selesai kamu siksa. Dengan segala kerendahan hati, kata orang itu, bisakah kawan saya itu dikeluarkan dari neraka? Lalu Allah ngecek gitu kan. Kan kita punya data digital ya. Temannya siapa saja seperti hari ini itu kan. Ada berapa hari ini yang rawuh? 26 toh. Minimal 26 itu hari ini, hari Kamis ini ada jejak digitalnya. Dicek sama malaikat gitu kan. Oh iya, ini temannya ngaji KSO gitu kan. Walaupun ini online tapi saya masukkan gitu. Ya Allah gitu kan. Betul ini waktu online datang dia gitu kan. Meskipun sambil ngeteh gitu kan. Wah gitu kan kalimatnya gitu ya. Jadi yang ngeteh juga boleh gitu kan. Yang ngopi juga nggak apa-apa kan gitu. Lalu Allah mengatakan keluarkan dia dari neraka. Masya Allah.
Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Mari kita baca surat As-Sajdah ayat 5, Al-Hajj 47. Yudabilul amro minas sama ilal ardi. Suma ya'ruju ilaih fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Allah mengatakan di surat Al-Hajj ayat 47, ayat As-Sajdah ayat 5. Allah mengatakan, urusan langit dan bumi urusanku. Ketika itu pakai suma ya'ruju ilaih, pakai hitungan akhirat. Maka satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi Masya Allah, yang namanya silaturahmi, kajian seperti ini itu keren banget. Kalau kita, karena teman kita mendoakan kita menjadi dibebaskan satu hari saja di akhirat. Sama saja kita dibebaskan 1000 tahun. Masya Allah, subhanallah. Kalau Allah membebaskan kita 1 minggu karena doa kawan kita, maka sama saja dengan 7000 tahun kita terbebas dari neraka. Kan tidak ada orang tidak masuk neraka kecuali Rasulullah. Nah, paling tidak kita mengurangi jatah kita di neraka itu karena kawan-kawan kita. Amin. Makanya ini, paling tidak saya tambah 26 orang. Tolong, wajah Amin. saya diamati betul gitu ya. Kalau nanti saya di neraka, tolong, saya didoakan. Ojo dinyai malahan gitu kan. Siap, siap. Oh, Ustadz kok malah masuk neraka, wah itu angel itu ya urusannya gitu. Jadi sama ya, meskipun ini saya online ya minimal kan siapa. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Emang kita tahu siapa yang mendoakan kita. Jangan-jangan yang mendoakan kita itu tetangga kita. Yang selama ini kita tidak suka misalnya. Atau tetangga kita yang miskin misalnya. Atau tetangga kita yang nggak bisa baca Quran misalnya. Atau tetangga kita yang maaf pendidikannya tidak tinggi misalnya. Tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu tidak ada lain yang harus kita lakukan. Kata Rasul ya silaturahmi. Sampai Rasul mengatakan di dalam sebuah hadis Bukhari Muslim. Qala Rasulullah SAW. Itakunaro walau bisiki tamrotin. Fa'lam tajidu fi kalimatin toyibatin. Bisa terhindar dari api neraka. Meskipun kamu hanya bersedekah separuh biji kurma. Jika kamu separuh biji kurma aja tidak punya, maka kamu bisa bersedekah dengan kalimat yang baik. Masya Allah. Inilah silaturahmi. Silaturahmi itu memberi. Silaturahmi itu willing help others. Silaturahmi itu willing help others. Berniat membantu orang lain. Maka Rasul mengatakan, dengan separuh biji kurma saja kamu bisa terhindar dari api neraka. Ini Bukhari Muslim loh Bapak Ibu. Sokeh loh menikah. Jadi artinya konsep korelasi, konsep hubungan itu tidak perlu dengan latar belakang harta, tidak perlu dengan latar belakang kedudukan. Karena apa? Yang mendoakan kita tidak tahu. Orang sukanya kalau temannya pejabat, orang berpendidikan tinggi, yang sugih, ya tidak salah. Bisa saja memang mereka yang mendoakan. Tapi bisa saja orang yang tidak punya apa-apa yang mendoakan kita. Apalagi Bapak Ibu sekalian. Sehingga Rasul sampai mengatakan, kalau kamu ingin ketemu Allah, datangi 2 hal. 1, menjenguk orang sakit. Yang kedua, melayat. Atau mendatangi orang-orang yang sedang terkena musibah. Karena Allah ada di sana. Maka dari itu, bisa aja yang mendoakan itu orang yang kita jenguk, orang yang sekarang kita takziah. Tapi bisa saja putranya, bisa saja istrinya, bisa saja adiknya. Karena kita datang dengan ikhlas ketika sakit, ketika dia sedang musibah, lalu orang itu berkata, aduh Masya Allah, sampai jauh-jauh datang ke sini. Nanti di akhirat, mungkin dia yang akan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, KSO ini bagian dari apa? Dari menambah silaturahmi. Karena kita tidak tahu, cari sebanyak-banyaknya potensi yang mendoakan kita. Cari sebanyak-banyaknya potensi. Karena inilah urusan akhirat. Urusan akhirat itu sederhana. Kalau urusan dunia itu mesti ruwet. Seruwet yang DPR sekarang tuh, ya, tuh sampai ada demo segala itu kan karena ruwet. Ya, misalnya ya itu kan. Maka dari itu, Masya Allah, KSO ini menjadi bagian dari proses itu. Nah, kenapa hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan Al-Mu'minun 12-14? Karena ada kaitannya dengan ketika di zaman akhir, banyak orang yang lupa dengan Allah SWT.
semua urusan dunia saja. Karena tiga hal. Yang pertama, surat Yusuf 53 tentang hawa nafsu. Sampai Allah mengatakan, Bapak Ibu kan masyhur gitu, kalimat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubariu nafsi. Inna nafsala amaratun bisyu'i. Ila ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim, kata Allah. Allah mengatakan, setiap manusia punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu ngajak bisyu'i, kepada keburukan. Ilama rohima robbi, kecuali yang dirahmati Allah SWT. Bagaimana supaya kita dirahmati Allah SWT? Ya kita sowan pada Allah. Ketika kita bangun hari ini keren kan? Tadi pagi Bapak Ibu sudah subuhan, kemudian dipanggil Allah, akhirnya kita ngaji. Sehingga Allah mengatakan di surat Adariyat ayat 50. Fafiru ilallah, kata Allah. Bersegeralah kamu menuju Allah. Fafiru, bersegera. Makanya lalu di banyak keterangan terhadap itu Bapak Ibu, yaitu surat Al-Fatir ayat 32, 33, 34, 35. Nanti linknya di Ali Imran 115. Disitulah sebenarnya Allah itu menghendaki kita untuk dekat dengan Allah. Datang gitu. Bahkan Allah nyatakan pokoknya teko wae, ngoten lho. Bahasa Jogja. Wis teko wae lah. Serasa nggawa duit rapopo, rasa nggawa sangu rapopo, rasa nggawa opo-opo, pokoknya teko. Kowe ra sugih ya rapopo, kamu nggak kaya nggak apa-apa. Kamu tidak pejabat nggak apa-apa, datang aja kepadaku. Nah ini konsep Rasulullah kan keren banget kan. Betapa Rasulullah itu menjadi Abu Masakin itu karena semua orang punya kesempatan yang penting fafiru ilallah. Mana yang lebih cepat pada Allah mendatangi. Ya, sehingga sampai Rasul mengingatkan dalam konsep ini. Kalau kamu datang satu kilan, aku akan datang satu lengan. Kamu datang satu lengan, aku akan datang satu depan. Kamu datang dengan berjalan, aku akan datang padamu dengan berlari. Makanya konsepnya adalah bersegera. Bersegera, bersegera, bersegera. Makanya ketika orang bersegera, Allah langsung jawab. Dzalika wal fadlul kabir. Surat Al-Fatir. Aku berikan fadlul kabir, pahala yang banyak. Kalimat lengkapnya kan, saya ambil tengah nggih. Sabikun bil khairati biidnillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatun adniyat khulunaha yukhalauha fiha asawira min dahabin wa lulu'a wa libasu fiha khair. Kalau kamu bersegera berbuat baik atas izin Allah, maka aku berikan fadlul kabir, karunia yang besar. Apa karunianya? Tidak main-main. Jannatun adniyat khulunaha. Aku masukkan kalian ke surga adni. Yukhalauha fiha asawira min dahabin wa lu'lu'a. Aku hiasi surga adni itu dengan apa? Batu-batu mutiara. Walibasu fiha harir, dan baju-baju dari sutra. Masya Allah. Jadi surga adnin itu surga lambang dari kemewahan. Siapa? Orang yang bersegera datang pada Allah. Tidak ada syarat di sana. Apakah harus hafal Quran? Dia harus kaya raya, pejabat. Artinya every single person punya potensi masuk surga dalam konsep ini. Lalu didukung oleh Ali Imran 115. Jadi Ali Imran ini Allah mirip. Wa yusari'una fi khairah wa ulaika minas solihin. Orang yang bersegera berbuat baik atas nama Allah, orang soleh. Orang kan sering nanya, soleh kisi kaya ngopo toh? Baca 113, 114, 115 Ali Imran. Orang yang soleh dalika minas solihin, itu orang yang soleh. Orang soleh langsung oleh Allah diberikan surga di Al-Baqarah 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Amapa. Aku sampaikan berita gembira Muhammad kepada orang iman amal soleh. Jadi eksplisit sekali, jamaah sekalian. Allah mengatakan siapa yang akan diberikan kabar gembira? Orang yang iman dan amal soleh. Orang yang soleh, orang yang bersegera berbuat baik atas izin Allah. Kalau yang di surat surat Al-Fatir itu
surga adenin. Kalau yang di sini keinginan manusia, buah-buahan, rezeki, samarah, dan istri-istri yang suci kekal selama-lamanya. Coba dibaca, keren banget ayat ini kok. Coba ya. Kulama ruziku minha min sama rotin riskon kalu adaladhi ruzikna min qablu wa bihi mutasabiha walahum fiha aswajum mutoharotum wahum fiha khalidun. Allah mengatakan orang iman amal saleh tak masukkan surga. Surga ya untuk iman amal saleh itu surga yang apa? Surga yang berisi apa sama roh aku beri kamu buah-buahan rezeki yang kamu pikirkan di dunia dan istri-istri yang nopo yang suci kekal selama-lamanya. Jadi hanya dari dua ayat inilah, tiga ayat ya, surat Ali Imran 113, Al-Fatir, kemudian surat Ad-Dariyat 50. Pahalanya itu adalah surga Adnin, yang kedua surga yang mengalir sungai di bawahnya. Makanya konsep fafiru itu begitu luar biasa. Sehingga konsep bersegera itu sudah ada sejak zaman kita janin. Kita lupa biasanya kalau waktu kita janin itu. Mohon izin saya share, Pak moderator. Silakan, Saya monggo, share, monggo. saya share materi saya. Mohon maaf. Menikah, sudah bisa ya, terlihat. Sudah, hilang lagi. Oh, hilang lagi, Masya Allah. Sekedap. Ini, oke. Sampun, Ya, sambung. Ini saya buat slideshow. Ini Al-Mu'min. Nah, saya akan memulainya. Ini sedikit ya untuk memudahkan saja. Nah, ini CV saya, kebetulan saya di dosen di Gajah Mada, S1, S2, S3, kemudian saya komisi ahli menteri, saya komisi bibit, saya komisi asesor, saya wakil dekan, ya. S1 saya di UGM, S2 UGM, S3 saya di Jepang. Postdoc saya kebetulan di Australia. Jadi nggak ada hubungannya dengan agama semua ini. Jadi selama 12 tahun hidup saya. Nah ini kan, menikah Ibu sekarang. Nah mari kita lihat. Ini adalah gambaran nutfatan. Kalau di surat Al-Mu'minun, Allah mengatakan, Laqad khalaqnal insana min sulalatin min din, ayat 12. Aku menciptakan manusia itu dari sulalatin min din, dari saripati tanah. Gitu kan. Kalau yang di surat An-Nahl ayat 4, itu khalaqal insana min nutfatin. Kemudian di Yasin 77, itu sama. Awalam yuro insana ana khalaqnakum min nutfatin. Manusia itu juga diciptakan dari nutfah, sesuatu yang hina dina. Ini adalah nutfah, Bapak Ibu sekalian. Nutfah itu kalau laki-laki namanya sperm atau sperma. Kalau ini dari pihak perempuan namanya oocyte atau ovum. Nah ini kan gambar, karena saya itu keilmuannya ini, ya. Jadi yang belum masak seperti ini, yang masak seperti ini. Nah ini sebenarnya nutfah itu sesuatu yang hina dina. Kalau untuk laki-laki kan sperm, itu juga sesuatu yang sangat hina dina. Kalau ibu apalagi, ibu-ibu tiap bulan menerima tamu ini. Kalau dia tidak dibuahi, ya akhirnya luruh toh. Sehingga ibu-ibu dapat tamu namanya M gitu kan. Nah, yang M inilah sebenarnya nutfah. Nah setelah itu nutfah seperti ini, kemudian ini sudah melakukan singgami ketika bertemu dengan sperma. Bapak Ibu tahu ini adalah sel telur miliknya ibu yang kiri atas, kemudian sudah dibuahi. Nah yang bawah itu gambar oosit yang dibuahi, sel telur nutfah ibu yang dibuahi. Bapak Ibu bisa melihat yang tengah yang agak warnanya gelap. Nah itu adalah hasil singgami atau pertemuan kromosom antara ibu dan bapak. Nah proses itu ya menunjukkan adanya proses fertilisasi. Nah, inilah sebenarnya berubah menjadi janin yang disebutkan dengan alaqoh. Nah ini kan, ini alaqoh itu blastosis ini, Pak. Alaqoh sesuatu yang menggantung. Itu alaqoh mudghah. Adalah blastosis yang tengahnya inner cell mass. Kenapa saya hubungkan dengan Al-Mu'minun? Kemudian apa dengan kemudian hubungannya dengan taat pada Allah? Bapak Ibu lihatlah ini.
Mekanisme kehidupannya tidak ada. Makan tidak ada. Pembuluh darah tidak ada. Yang ada hanya sel yang ukurannya hanya sekitar 0,1 sampai 0,2 milimeter. Bapak Ibu bayangkan, debu yang ada di ujung jari itu paling tidak 1 milimeter atau setengahnya. Janin itu hanya 0,1 milimeter atau 100 mikron. Mikrometer. Tidak bisa dilihat dengan mata. Halus dengan mikroskop. Ini kan ya gambarnya. Ini tadi sama. Nah, inilah apa yang terjadi di situ. Ini namanya double helix N, 2N kehidupan manusia itu. Ini adalah basa nukleotida, ya. Asam amino, basa nukleotida, deoksiribonukleik asid, DNA dan RNA-nya itu 2N, Bapak. Ya, mungkin sedikit ya ini ya, ilmu saya. Ini adalah materi kuliah S3 saya di Gajah Mada. Ini 2N. Kalau nutfah itu jadi N, Bapak Ibu. 2N jadi N. Kenapa N? Baca Arum 21. Di Arum 21 Allah mengatakan aswaja litaskunu ilaih. Aku pasang-pasangkan manusia. Apanya yang dipasangkan? Yang dipasangkan adalah laki-laki perempuan. Orang satu dan yang dipasangkan menikah Bapak Ibu. Apa? Bahasa halus kita. Kalau ini 2N lalu meiosis menjadi N. Itu yang mengalami telofase ya. Maaf ya, kemudian meiosis menjadi N. N dari bapak ketemu N dari ibu. N tambah N jadi 2N. Nah, sehingga apa disebut berpasang-pasangan. Ini panjangnya bisa berkilo-kilometer. Sehingga ketika suami istri menyatu, N ketemu N jadi 2N. Nah, di UN itu individu baru dari bapak dan ibu. Makanya di surat Arum 2122 dikatakan wahtilafu alsinatikum wa alwanikum. Manusia itu yang menyatu harus tidak boleh muhrim. Muhrim itu hubungan darah. Karena kalau ada kromosom yang ada hubungan darah, kalau dia menyatu maka terjadi abnormalitas kromosom. Namanya perkawinan sedarah. Itu tidak boleh. Maka dari itu kalimatnya yang dua-dua wahtilafu alsinatikum wa alwanikum, warna kulit. Nah, inilah di Al-Mu'minun. Nah, ketika kita menjadi ini sperma, yang kiri adalah sel telur, inilah nutfah. Lalu ini menjadi apa namanya? Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, menjadi embrio ya, menjadi alaqah mudghah. Nah, pada saat ini kita ditanya oleh Allah, ya. Kita ditanya oleh Allah. Surat Al-A'raf 172. Ini dasar dari apa yang saya sampaikan. Alastu birabbikum qalu bala sahidna intakulu yaumal qiyamati innakuna an hadza ghafilin. Lengkapnya 172 itu adalah wa'id akhrada rabbuka min ba'di adama min zuhurihim wa zurutihim. Wa asadahum alastu birabbikum qalu bala sahidna intakulu yaumal qiyamati innakuna an hadza ghafilin. Ketika janin kita ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, kamu mau aku jadi Robmu? Ngeten menika. Jadi kawan-kawan, kita itu sudah pernah bersyahadat ketika kita dalam kandungan ini. Kita sudah pernah bersyahadat. Ketika janin ini kita sudah bersahabat, ya. Nah, ketika janin kita sudah bersahadat. Padahal Bapak Ibu tahu kan, janin yang usia 1 sel, 2 sel, 4 sel itu tidak ada mekanisme apapun. Karena itu janin kita langsung mengatakan, "Gih," ngaten. Bala sahid. Nah, bala itu artinya tanpa jeda. Bala itu artinya tanpa berpikir lagi. Kenapa kok tanpa berpikir lagi? Karena janin kita tahu bahwa dia itu hidup tidak punya potensi untuk hidup. Pencernaan nggak ada, imunologi nggak ada, hanya ada blastomer yang tidak bisa bergerak. Bagaimana mungkin kita bisa hidup? Tapi Allah lah yang membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka ketika kita ditanya alastu birabbikum, langsung jawab bala sahidna, bala tanpa jeda. Karena kita takut ditinggal Allah. Kita takut kalau Allah pergi kita nggak jadi hidup. Itulah janin. Dan kita semua Bapak Ibu melakukan hal itu tanpa terkecuali. Tapi kita nggak ingat.
Ada yang ingat ketika itu kita ditanya Allah? Tidak, kenapa? Itulah gaib yang pertama, surat Luqman. Luqman itu surat ke-31, ayatnya 34. Inilah surat Luqman. Ya. Saya tutup, ya. Ini, ya. Saya stop share, ya. Tapi sudah punya bayangan tadi, Bapak Ibu. Ya, saya stop share. Ya, Sudah punya bayangan, toh? Betapa we are nothing. Kita itu tidak pernah something. Tapi orang sekarang merasa something. Padahal kalau kita janin, karena dia itu nothing, dia mengatakan, gih, ngatakan. Nah, Bapak Ibu, kenapa? Harusnya sekarang kita itu makin dekat dengan Allah. Harusnya kita itu kalau dipanggil langsung cepat datang. Karena apa? Kita sudah diberi hidup, bisa makan, bisa pergi kemana-mana, bisa pinter. Waktu janin nggak punya apa-apa, justru kita cepat banget. Orang sekarang susah. Diajak ke masjid susah, disuruh ngaji susah. Coba Ibu lihat, mana yang lebih cepat? Undangan pengajian atau dangdutan? Undangan pengajian atau elektron? Mesti rame. Elektron atau apa dangdutan itu hanya mulut ke mulut. Kita pakai flyer, diundang gitu kan, diingatkan. Itu aja pada nggak datang. Inilah makanya Allah mengatakan di surat apa? An-Nahl ayat 4 dan Yasin 77. Kalau Yasin kan Bapak Ibu sering baca toh, awalam yurol insana ana khalaqnahu min nutfatin faida huwa khosimum mubin. Ingatlah, kamu tidak ingat atau memperhatikan ketika kamu diciptakan, ketika kamu nutfah, air mani, gitu. Dari air mani, kemudian kamu jadi janin yang hina dina. Gak inget po, ngeten niku lho nggih. Kalau di surat An-Nahl 4, khalaqal insana min nutfatin. Kamu diciptakan dari nutfah, sesuatu yang hina dina. Faida huwa hasimu mubin, menjadi pembantah yang nyata. Jadi pembangkang yang nyata sekarang itu. Allah yang mengatakan, kenapa? Yaitu tadi Bapak, hawa nafsu, cita dunia. Akhirnya apa? Bapak coba kelihatan. Mau subuhan saja di semua masjid, biasanya mau dimanapun, mesti tidak akan sebanyak kegiatan yang lain. Kadang-kadang di masjid yang subuhan sedikit, dipanggil juga lebih baik tidur. Padahal waktu janin, Masya Allah, cepat banget. Gitu. Itu kalau di gaya Jogja, Pak, banyak masjid-masjid itu megah. Ning wonge megahi. Ngoten niku lho, nek orang Jogja itu megahi ki jelei. Dipanggil datang, mosok subuhan cuma 2 orang. Nah, kalau 2 orang kan berarti imam satu, makmum satu. Gitu aja imamnya kementus. Monggo softnya dirapatkan dan diluruskan. Lalu makmum sak lonjor diluruskan itu gimana? Nah inilah makanya kita itu tidak ingat waktu itu. Kita diingatkan di surat Al-Luqman. Coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu indahu ilmu sa'ah wa yunazil ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma ta'ti nafsu madza taksitu godan wa ma ta'ti nafsu biai artin tamut. Innallaha alimun khabir. Al-Luqman surat ke-31 ayatnya 34. Allah mengatakan, innahu sesungguhnya ilmu tentang waktu itu ilmu sa'ah itu milik Allah. Ilmu tentang wazuna zilgoid, waktu ilmu tentang kebaikan diturunkan juga milik Allah. Kamu itu tidak tahu yang dalam rahim. Tadi kita nggak tahu. Kamu tidak tahu yang terjadi hari esok. Dan kamu tidak tahu di bumi mana dimatikan. Allah, subhanallah. Lalu kita tahunya apa? Waktu tidak tahu. Kebaikan diturunkan tidak tahu. Kemudian yang terjadi di rahim tidak tahu. Hari esok ada apa tidak tahu. Di bumi mana dimatikan juga tidak tahu. Berarti kita itu kan tidak tahu apa-apa. Kita itu tidak tahu, tapi banyak yang sok tahu. Begitu ilmunya tinggi sidik gitu, sundo langit mawon gitu. Ilmu titik ngenyekan. Dua ilmu titik lihat orang lain memincingkan mata. Ke ilmu sidik ae wis saja kaya mlebu swarga. Makanya Allah mengatakan, coba orang-orang itu ditanya, emang kamu besok pagi masih hidup? Emang kamu tahu yang terjadi besok pagi? Boro-boro besok pagi itu Bapak. Sekarang jam 6.16. Emang kita yakin jam 12 siang nanti kita masih hidup? Emang kita yakin maghrib ini kita masih hidup? Bagaimana mungkin orang menjadi sombongnya setengah mati? Bagaimana mungkin orang punya ilmu kemudian dia hanya digunakan untuk menyalahkan orang lain?
Bagaimana mungkin orang merasa ilmunya paling tinggi? Bagaimana mungkin orang nggak mau dengerin orang lain karena merasa ilmunya tinggi? Logikanya nggak masuk sama sekali. Karena begitu ditanya, sekarang kamu teriak-teriak tentang ilmu kamu. Emang yakin besok pagi kamu masih bangun? Tidak bisa. Baca surat Az-Zumar 42. Az-Zumar 42. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran. Yang menghubungkan antara tidur dengan kematian itu Az-Zumar 42. Allah mengatakan, fil manamiha dalam tidurmu. Aku pegang itu nyawamu. Aku lepaskan nyawa itu kalau belum sampai batasnya. Tapi aku tahan nyawa itu kalau sudah sampai batasnya. Jadi kita bangun tidur itu sebenarnya bukan karena kita hebat. Bukan karena kita dibutuhkan Allah. Karena Allah belum memberikan waktu batas. Makanya ketika kita tidur tidak ingat apa-apa karena nyawa kita dipegang Allah. Betapa. Bayangkan jamaah sekalian. Apa yang kita andalkan? Malam kita tidur nggak ingat apa-apa karena nyawa dipegang Allah. Mau dilepaskan apa enggak? Bukan urusan kita. Bukan urusan orang tua. Bukan urusan dokter. Kalau sudah Allah lepaskan berarti kita bangun. Maka doa bangun tidur keren kan? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ila nusur. Ya Allah terima kasih ya telah Engkau hidupkan saya sudah mati sementara. Sehingga Allah menjelaskan di surat Al-Munafikun 11. Walan yakhilahi nafsan idza ja'ajaluha wallahu khabiru bima ta'malun kata Allah. Tidak aku akhirkan nyawa itu kalau susah sampai batasnya. Hanya Allah yang maha kuasa dan maha tahu. Artinya, mas, maka tadi sama dengan KSO ini keren. Ya dibuatlah waktu. Ya karena kita tahu nanti sore kita belum tentu masih hidup. Gitu kan. Hari ini saya masih gaya bisa matur di depan Bapak Ibu. Bentar lagi saya kuliah di Gajah Mada. Walaupun online karena ada demo kan atau niku tapi gitu. Emang saya yakin nanti malam saya masih bisa hidup. Padahal nanti malam saya punya jatah ceramah manten kan gitu, dongani manten. Lah sekarang kak saya yakin banget dong kalau nanti malam masih hidup. Ini yang namanya ujub. Saya sering menangis karena apa? Ya saya menyesal. Kenapa saya gaya sekali? Seolah-olah digantikan mati 10 tahun lagi. Makanya ngaji seperti ini keren. Dalam rangka apa? Diberi mahfirah. Maka dari itu Bapak sekalian, masuk ke dalam materi, fafiru ilallah. Yuk, karena kita bukan apa-apa, segeralah bertemu Allah. Supaya apa? Allah akan memberikan tadi itu segalanya. Ya Allah akan memberikan, karena Allah itu suka orang yang... Makanya majelis ini disebut Raudhah. Raudhah itu kan ada di Nabawi, toh Bapak Ibu. Antara mimbarku dan rumahku adalah Raudhah. Tapi Bapak Ibu, alumni ini ya bikin KSO ini, inilah taman surga. Inilah Raudhah yang disukai Allah. Masya Allah. Makanya saya tuh selalu apresiatif. Ada orang-orang yang mau bikin Raudhah. Bikin-bikin taman surga di mana-mana. Ada yang di Malang, ada yang di Jakarta. Pokoknya bikin taman surga. Kan surganya masih di sana, tamannya aja ya. Taman surga atau di teras surga. Masya Allah. Tiga hal. Kita sampai 6.30 J, Pak Rodian J. Ya, monggo silakan Ustaz. Enggak, maksud saya ada diskusi nanti. J. Di akhir nanti biasanya tanya jawab Ustaz. Ini biasanya sampai 6.30 ya? Bisa sampai jam 7, bisa sampai jam 7. Mana Pak Rodian Ini pensiunan semua nih Ustaz, pensiunan semua. Nggak ada tanggal lagi. Saya senang sampai 6.30. Oke ya, saya habiskan saja ini Ya, nganunya. monggo. Karena ini berseri nanti nggak habis Pak. Ini pelajaran 1 semester. Tidak bercanda. Jadi Bapak, ada 3 hal yang membuat kita itu menjadi tidak segera bertemu Allah. Kalau janin, waktu kita kecil kan cepat. Karena kita tidak dipengaruhi apa-apa. Saya nggak tahu. Orang teman-teman Malang tahu, orang Jogja ada istilah kelayu. Pak Rodian, Pak Hendri. Kelayu itu apa dalam bahasa Indonesia? Bapak Ibu perso nggak? Kelayu itu apa? Anak kecil kelayu mbak ibu gitu kan? Kelayu itu apa bahasa Indonesianya ya? Kelayu itu Ingin ikut gitu Ustadznya. oh nggih, ingin ikut ya Bu Revina. Ingin ikut itu bahasa Jawa pengen melu gitu gitu. Kelayu itu
Nggih kelayu, ngoten niku. Saya nggak tahu. Kelayu itu pengen ikut, nggak mau ditinggal. Coba Bapak Ibu, ya ini kan Selalu kelihatannya sudah. menempel ibunya. Oh iya, ini tambah ruwet itu menempel ibunya, oke? Ya betul, setuju saya. Ini kan kelihatannya sampun nganu nggih, yang tiangkung nggih Pak Rodian ya, Iya, kebanyakan ya. rata-rata begitu Mas. Oh iya toh, Masya Allah, yang tiangkung itu kan paham betul anak kelayu itu. Anak kita, cucu kalau bapak ibu cucu mesti ditinggal ibu. Gini mesti ilustrasinya gitu kan. Nah, ibu mau berangkat dulu ya, gitu. Mau kerja. Anak itu udah nggak mikir, langsung nangis. Wah, gitu kan. Cuma sebentar sayang, nanti ibu yuk pulang. Wah, gitu. Lalu ditipinlah eyangnya, toh eyangnya pinter, diajak keliling-keliling, dibeliin sesuatu. Setengah jam dia ingat, anu Yangkung, kayak ibu kemana? Ibumu itu sekarang kerja. Wah, gitu. Yang kakung, yang uti muni ngoten. Nanti pulang bawa duit untuk beli mainan adik. Wah, gitu toh. Adik itu gimana sih? Nanti pulang bawa duit untuk beli maem, beli ciki. Adik suka toh. Wah, gitu. Gitu, Pak. Enggak denger anak itu. Bos nangis. Apa yang terjadi? Karena dia hanya ingin ketemu ibunya. Kenapa ingin ketemu ibunya? Ibunya yang sejak dulu dia tahu yang memberi makan ibunya, yang ngasih ASI ibunya, yang membuat dia itu bisa hidup ibunya, yang lahir ke sik ngeloni ibu sik mawi ibu Makanya dia nggak peduli ibunya bawa duit ya nggak urusan, nggak bawa duit ya nggak urusan. Sing penting saya ketemu mama, kan gitu kalimatnya. Anak kecil kan nggak peduli. Si bayi muni dikasih maman, dikasih ini. Alah, kok nangis. Sing penting ketemu ada anak kecil ketemu ibu yuk jaluk duit kan nggak ada. Pokoknya digendong, disun, gitu, di apa dicup kali ibu meneng. Oh, rasa duduke duit rasa tunjukkan mainannya. Sama dengan kita. Harusnya kita itu kelayu dengan Allah. Karena Allah lah yang menghidupkan kita, yang memberi hidup kita. Tapi faktanya kan enggak. Karena harta, karena jabatan, banyak orang meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang haram aja timbat, negeri ini kan contoh aja, banyak orang yang makan barang haram seolah-olah biasa. Sampai MM-an, bahkan triliun gitu kan. Padahal jamaah ini sekarang bawa duit MM-an juga. Mangewu mangatus gitu kan. Itu ono yang bahagia kok. Masya Allah inilah. Jadi mari kita belajar kelayu dengan Allah. Tiga hal musuh kita sehingga kita tidak kelayu dengan Allah. Satu, hawa nafsu. Cinta dunia. Nomor dua, cinta dunia berlebihan. Surat A'adiyat 7-11. Al-Qiyamah 20-21. Ya. Monggo Bapak dicatat aja nanti dicari. Ya. Surat A'adiyat 7-11. Coba bayangkan kalimatnya indah sekali. Wa innahu ala dalika lasahid. Wa innahu li hubbil khairi lasadid. Manusia itu bersaksi kalau berbuat salah. Kenapa? Lihubil khairi lasati. Begitu cintanya sama harta dunia. Afala ya'lamu idabu siroma fil kubur. Sampai mereka itu tidak takut kok dengan kubur. Wahus silam afisudur. Sampai Allah mengatakan, nanti di kubur akan aku buka dadamu. Oleh siapa? Yauma idin ya afala ya'lamu idabu siroma fil kubur wa khusilama fisudur inna rabbahum bihim yauma idin la khabir. Oleh zat yang paling kuasa dan teliti menghitung amal manusia. Ayat itu kan keren banget. Faktanya gimana sekarang? Orang nggak takut mati kok. Diancam kubur juga nggak takut. Apa korupsi yang meriah banget kok sekarang gitu. Wabeh timbat, laptop timbat, gitu. Kuota haji yo timbat, gitu. Pertamang yo diombe, nekel yo timbat, gitu. Semuanya diembat. Karena apa? Mereka sudah tidak takut mati. Itulah cinta dunia berlebihan. Bahkan di surat Al-Qiyamah 20-21 sampai Allah mengatakan, bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Masya Allah, saya tuh belajar ini luar biasa. Allah tahu yang terjadi. Manusia itu asal ajilah, suka pada ketergesaan, ya, instan, watad darunal akhirah, mereka pasti meninggalkan akhiratnya. Jadi kalau ada teman-teman di sini ada majelis taklim, berarti kan apa?
meninggalkan dunianya. Hari ini kita ngaji, baru nanti urusan akhirat. Semakin banyak jumlah hari kita, waktu kita untuk akhirat, dunia pasti semakin sedikit. Makanya ada majelis taklim, habis ini melayat, ya. Tunggu orang sakit, kemudian nanti ada kajian, jam 12 kita sudah sholat lagi. Masya Allah. Inilah yang di Allah. Untuk itu yang ketiga apa Bapak musuh kita? Godaan setan. Surat apa? Al-A'raf 22. Surat apa lagi? Surat Al-Baqarah 3536. Ini yang paling keren. 3536 tentang setan. Saya bacakan nggih nyuwun sewu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya adamuskum anta wa ya jukal jannah wa kula minha ragadan kaisus suma wala taroba disajarah wala taroba disajarah fatakuna minadzalimin fa azalahuma syaiton fa akhrajahuma mimma kana fi kata Allah. Adam Hawa tinggallah di surga. Makanlah rogodan sampai kamu puas kaisus suma apapun yang kamu inginkan. Jadi di surga itu kan keren, semuanya sudah ada. Tidak ada logika untuk kita mencari yang lain. Adam Hawa makanlah sampai puas. Di sana Pak, bakso Malang ada loh. Katanya bakso presiden, meskipun sekarang tidak terlalu ngetop. Saya kemarin ke rumah bakso yang di Singosari, wow, enak itu. Ada rekomendasi lagi ibu-ibu yang di Malang setelah yang dua ini. Ada Bapak Ibu? Saya tahunya cuma itu karena diajak ke situ. Ada lagi Bapak Ibu? Saya akan sering ke Malang ya. Saya akan ketemu Pak Hendri gitu. Bakso Dalmas. Di mana Pak? Bakso Dalmas. Bakso Dalmas. Di mana Pak itu Pak Rusyanto? Di Soekarno Hatta. Wah, mantap. Pak Hendri tahu aja. Atau Pak Rusyanto sekarang tinggal di Malang atau di mana Pak? Di Malang saya dekat Wah, sini. berarti saya kalau ke Malang bisa hubungi Bapak. Monggo, Pak, tunggu telepon aja. Ya. Lumayan, Ya. dapat traktiran deh Pak Rusyanto. Insya Allah. Amin, ya tahu. Bapak pengen masuk surga toh? Ya, berarti harus naktir ustadz gitu kan. Wah, ini ustadznya materialistis ini. Masya Allah. Inilah Bapak Ibu yang kami hormati. Allah mengatakan, tapi apa kata Allah? Wala ta'roba disajaroh. Tapi jangan mendekati pohon ini. Setannya dengar, kurang ajar setan itu. Al-Araf 22 kan, innahu wal aduwwu mubin, musuh yang nyata. Kebetulan setannya itu asli Malang, Pak. Makanya pakai bahasa Jawa waktu itu, gitu kan. Pangan wae, asli Jogja pemangan gitu. Pangan wae, rapopo itu gaya Jogja gitu. Gak popo rek, pangan ae. Ngoten niku waktu itu. Akhirnya kan tergoda juga. Fa'azalahum masaiton. Akhirnya mereka tergelincir oleh setan. Fa'ahrajahuma mimma kana fi. Lalu apa? Mereka dikeluarkan dari surga. Tiga hal ini yang buat kita tidak segera bertemu Allah. Dan kita sudah mengenal. Satu-satunya yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada Allah. Kita datang kepada Allah. Kita berlari menuju Allah. Kalau sudah kita masuk dalam kajian, majelis taklim, datang ke masjid, setan terbirit-birit karena adzan. Manusia akan selalu menunduk di masjid, bersujud, ya, tanpa membawa gaya-gaya pejabatnya, tanpa membawa gaya-gaya ilmunya, gaya-gaya hartanya, gitu. Yang ketiga, dia pasti akan memikirkan akhirat. Nggak ada orang datang ke masjid memikirkan dunia, kecoba maling gitu, kotak infakan gitu, ya. Jadi artinya konsep inilah fafiru ilallah. Kalau kita sudah seperti itu, Allah akan memberikan segalanya. Bagaimana cara Allah membantu? Nah, ini keren lagi, Pak. Ini tadi bahasanya panjang lagi, Pak Rodia. Kita sudah dekat Allah, musuhnya 3. Lalu apa cara Allah menolong kita? Wah, ini 1 At-Taubah 40. Ya ta? Fa'ilatan suruh fakot nasarahu dan seterusnya. Kemudian 2 Ali Imran 139, Ali Imran 140. Lalu satu lagi surat An-Nisa 100. Kemudian surat Al-Baqarah 218. Yaitu cara Allah membantu kita. Ya. Kira-kira apa yang membantu kita? Allah mengatakan. Ya. Kita akan dibantu Allah bijunudihi lam taruha. Dengan tentara yang tidak kelihatan. Karena tentaranya dikalikan karena itu Allah, maka hubungannya Al-Baqarah 249. Kisah Talut dan Jalut. Itulah, itu nanti bahasan yang lain. Kalau kita sudah dari Allah, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Talut
kecil, Jalut raksasa. Talut 300 orang, Jalutnya 3.000, tapi menang. Rasulullah terpojok di Gua Sur, 3 kali 4 meter persegi, bersama Sayyidina Abu Bakar, yang mengelilingi 200 orang preman yang Mekah, harusnya mati. Tapi ternyata Allah membantu dengan rumah laba-laba dan seterusnya. Saya kira demikian karena waktu ya, yang tentang bantuan Allah, insya Allah nanti kalau ada waktu saya kepareng sowan lagi untuk diskusi tentang bagaimana Allah menolong kita. Insya Allah saya hafal beberapa ayat-ayat Al-Qur'annya, nah bisa kita diskusikan. Nah sekarang kesimpulan untuk hari ini, satu, karena kita nothing, ya, hanya Omikron, kita nothing, bukti kan tidak pernah something, maka dekati Allah. Fafiru illallah. Biarkan Allah yang menguasai segalanya. Begitu Allah bersama kita, kekuatan kita tidak terbatas. Tidak terbatas dan tidak berbatas, tidak bertepi. As-Sajdah ayat 5, Al-Had 47. Artinya apa? Allah akan menentukan segalanya. Yang ketiga, kalau kita sudah seperti itu, tidak ada yang menghalangi lagi. Kita pasti mau kondur kepada Allah. Dari konsepnya adalah storai, kalau orang Jogja, store muka. Kalau bahasa anak sekarang, jejak digital. Harus ada jejak digital akhirat. Supaya kalau kita sampai akhirat nggak bingung. Surat Yasin 12. Saya tutup ini dengan surat Yasin 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa na'tubu ma qadamu asarohum kula syai'in ahsoinahu fi imami mubin. Sesungguhnya aku yang menghidupkan orang mati dan aku yang mencatat amal perbuatan kamu di Lauhul Mahfuz, Yasin 12. Jadi kita pasti mati, dari nothing menjadi nothing, ya. Kita tidak pernah something, karena di dunia kita hanya be use, kita nggak pernah be on. Kesalahan terbesar kita cinta dunia sehingga seolah-olah kita be on, memiliki dunia ini. Nyawa yang diurat leher saja, kata Allah, aku ambil. Apalagi cuma jabatan, apalagi cuma kedudukan, apalagi cuma harta. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita itu something? Sejak kapan kita something? Kita itu hanya bius, pemakai. Kita punya ilmu ya milik Allah. Kita punya harta milik mobil milik Allah. Maka dari itu keren sekali jamaah sekalian hari ini. Orang-orang yang sudah fafiru ilallah, semoga Allah ngijabah. Semoga Allah melindungi kita. Mengatakan Bapak kajian pagi ini, mungkin memang, nah karena tidak akan pernah tuntas, kalau kita hubungkan. Ini Bapak-Bapak kan, teman-teman yang pendidikannya tinggi, itu kan biasa kita mencari sumber sumber pustaka, sumber-sumber itu kan menggabungkan agak susah. Tapi kalau sudah Bapak di Al-Quran, Masya Allah. Begitu ayat ini saya baca, Allah sudah menunjukkan. Oh, Agung, kamu lihat ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Masya Allah, muncul dengan sendirinya. Maka dari itu, sekali lagi, mari kita manfaatkan waktu ini untuk bersama-sama semakin mendekat Allah. Dan kita akan ketemu di surga nanti, Pak Rodian. Amin, amin. Saya sudah di WA Malaikat Ridwan ini kebetulan sama Samsung bahwa KSO alumni dari Malang itu sudah ada klaster surganya. Amin. Sebelah Pak agak barat, ya, agak timur barat tengah, kalau si akeh wit pring itu bagiannya KSO ini. Gue nanti tinggal Pak Rodian bikin Google Form. Nah, silakan ditulis di situ, Pak Rusianto ditulisi belakangnya mau traktir Ustadz, dan itu harus ya. Kalau nanti insya Allah ya pasti, pasti. Ya, nanti di akhirat ditanya loh Pak Rusianto. Ya pasti. Catat banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz, masyaallah. Mengingatkan banyak sekali Ustaz. Alhamdulillah. Menyadarkan tepatnya. Ya, baik. Masih ada waktu sampai jam berapa, Ustaz? Monggo lah, nanti silakan. Kalau masih ada pertanyaan kita diskusi. Baik, monggo, siapa yang mau bertanya, mau memperjelas, silakan monggo. Kalau nggak ada saya ya, Pak Rudian. Oh, monggo, Om Farid.
Ini orang Aceh ini Ustaz. Oh, Masya Jauh Allah, ini, waduh. jauh ini Aceh ini. Waduh, saya minder ini lawan anu ya. Ya toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. Agung, saya Nggih, bukan orang KSO Malang eh, nggih. yang sering diajak oleh Kang Rodian untuk mendengarkan Ayo Ngaji ini. Masya Allah, nggih. Yang kedua, jabatan saya luar biasa, James Bond, Nggih. jaga masjid dan berkebun. Wah, Alhamdulillah. Masya Allah. Pak Ustadz, memang tadi Nggih. saya mendengarnya jam 6 kurang sedikit ya. Tapi Oh ya, ada yang masuk kayaknya apa nih? eh, Masalah ini orang ya sesudah apa sebenarnya yang bala tadi ya kalau ya, ya. di itu langsung ingat. Nah, orang sering kalau kita ajak ayo kita apa nih beribadah kepada Allah. Mereka sering ucapannya kami cukup eling gitu. Cukup eling. Sementara di dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang Ya, kalau saya ambil hikmahnya sebenarnya boleh eling tapi washkurulinya itu kan harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang iya. disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, nggih. Betul, Nah, betul. jadi jangan hanya eling begitu ya, jangan hanya ingat seolah-olah sudah lepas. Sebab kadang-kadang mereka yang suka eling ini mengatakan, saya kan sudah berbuat baik, tidak mengganggu Anda dan sebagainya. Nah, menghadapi masyarakat yang masih seperti ini, bagaimana Pak Ustadz Agung? Terima kasih. Iya. Wah, ini pertanyaannya susah nih Pak Rodian. Orang Aceh itu kan memang pandai gitu ya. Alhamdulillah. Saya sering ke Aceh, Pak. Alhamdulillah. Ya, kebetulan saya kan asesor ya, akreditasi, dan saya Hmm. komisi ahli Menteri Pertanian. Sehingga kalau Oh, ada kegiatan kementerian, saya ke Aceh, ada kegiatan asesor di Unsyah, saya ke oh, sana. iya iya iya. Kebetulan sahabat saya di Jepang itu nganu apa dosen di apa UIN itu apa IAIN U- dulu Oh, Raniri ya. Araniri, Araniri. Iya iya, namanya Pak Haji Suherman. Wah, baik Oh, banget dia. oh begitu. Ya, saya masih kontak dengan beliau. Ya, orang baik. Alhamdulillah. Amin. Jadi gini, langsung saya jawab, ya, Pak Rodian. Mohon Semoga, izin. semoga, semoga. Ya, mohon maaf, mohon maaf. Jadi betul sekali. Islam itu tidak pernah dibangun hanya dengan berdoa saja. Islam itu nggak cukup dibangun dengan apalagi cuma eling saja. Eling itu kayak tunggalin, cerita orang Jogja itu. Aduh duit itu eling terus gitu kan, pasti gitu kan. Duluan mana eling sama duit sama Allah itu kan menjadi pertanyaan. Jadi saya setuju, Islam tidak pernah dibangun hanya dengan doa. Surat Nisa ayat 100. Surat Al-Baqarah 218. Surat Ali Imran 100, kalau nggak salah 142. Saya tidak, tapi yang jelas pasti itu An-Nisa 100. Coba saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wa may yuhajiru fisabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Wa man yahruju min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi tsumma yudrikuhul maut aqaha ajrahu ngalallah wa kana wa ufur rahim. Kalau surat Al-Baqarah 218, Innaladina amanu wahdini wahajaru wajahatu fisabilillah. Ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafur rahim. Di surat An-Nisa Allah mengatakan orang yang hijrah dan jihad. Artinya Allah menyuruh kita untuk jihad dan hijrah. Hijrah itu artinya moving. Hijrah itu artinya bergerak, tidak diam saja. Rasulullah selama hidupnya itu selalu moving, menerima wahyu di tahun pertama kenabian, 10 tahun kemudian Isra Mi'raj, 13 tahun kemudian ya tahun ke-13 beliau hijrah ke Nabawi, baru pindah ke Madinah, tahun kedua Hijriah sudah perang Badar. Tahun ke-8 dia sudah perang Uhud yang terkenal. Diakhiri tahun ke-9 namanya perang Tabuk. Setelah perang Tabuk, kemudian Rasulullah menutup semua Al-Quran di Mekah, baru pindah lagi kembali ke Madinah. Sedo di usia 63 tahun. Jadi Rasul itu moving. Kita pun demikian. Moving itu bentuk zaman sekarang kan online. Dari kita diam, kemudian dia pengajian online, nanti ke masjid. Apa Allah mengendikan? 3 hal. 1, murogoman kasiro wasa'ah. Fil ardi murogoman.
dikuatkan hidupnya, dikuatkan perusahaannya, dikuatkan itu bisnisnya, dikuatkan keluarganya. Dua, kasiro. Kasiro itu artinya apa? Dibanyain rezekinya. Yang ketiga, wasaah, dicukupkan. Masya Allah, ini yang keren, Pak. Orang yang hijrah dan jihad itu tidak hanya dicukupkan. Buktinya yang korupsi duitnya MM-an, tapi nggak pernah cukup. Ya. Kita yang mungkin tidak MM-an, tapi malah cukup. Karena Allah mengatakan wasaah. Sampai Allah mengatakan, ketika kamu hijrah, moving, bergerak, sumayudrikuhul maut, kemudian kamu harus mati. Aku ajrahu Allah. Aku berikan pahala yang besar. Apa? Wa kana Allahi ghafurur rahim. Karena Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Maka dari itu, betul Pak, eling aja nggak cukup. Tapi harus ada movingnya, harus ada actionnya, hijrah dan jihad. Nah dengan demikian maka lengkaplah fitunya wal akhirah. Walau alam bisawab. Matur nuwun. Terima kasih Pak Ustadz. Masih nggih. Monggo, Monggo. ada lagi? Iya, yang lain masih ada? Kalau nggak ada, saya Mas Radian. Enggak, monggo Mas Nggih. Andri. Monggo, Pak Betul Hendrik. Mas Profesor. Siap. Nggih. Ada konten kali Pak Ustadz. Nggih. Yang pertama mengenai tadi Alastu Robika. Itu Nggih. kan eh, apa pernyataan Allah yang diberikan kepada janin calon calon manusia yang akan hidup di surga di dunia. Ya. Nggih, nggih. Dan tadi disebutkan tidak ada jeda ya dalam Nggih, nggih, nggih. menyampaikan itu, artinya langsung itu no choice lah kira-kira seperti itu ya. Nggih. Ah, kalau kita lihat oke lah yang janin jadi manusia itu berarti dalam maknanya dia sanggup atau mampu mengemban amanah yang memang sudah ditakdirkan kira-kira seperti itu. Nggih, nggih, nggih. Tapi bagaimana dengan janin yang tidak jadi manusia Pak Ustadz? Nggih, Apakah bisa dimaknai bahwa itu mereka itu sebenarnya tidak sanggup dalam mengemban amanah tersebut Pak Ustadz? nggih, nggih, nggih. Terus yang kedua, kalau kita telusuri di ayat Al-Mukminun yang 14 Pak Ustadz. Nggih, nggih, Jadi disebutkan kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. nggih, Jadi maknanya pripun nggih? nggih. Nggih, matur nuwun Pak Ustadz. Nggih, nggih, nggih. Yang pertama, nggih, yang pertama itu eh, apakah bagaimana janin yang tidak nganu nggih, yang Nggih. tidak apa yang tidak jadi ngaten Nggih, nggih. Nah, itu ataupun yang jadi tapi meninggal atau nggih. Nah, itu sebenarnya itu kan menjawab pertanyaan ya, mungkin agak indirect ya, bahwa anak itu akan menjadi apa Yahudi, Majusi dan Nasrani kalau karena orang tuanya. Makanya kalau anak-anak yang masih belum akil balik itu lalu meninggal, dia pasti masuk surga. Itu nganunya, ya. Nah, kemudian ya, yang kedua, kalau dia itu meninggal, ya berarti memang bukan karena kita nggak sanggup memberi amanah, atau bisa aja memang begitu, Pak. Iya, bisa saja. Karena itu walau alam bisa Pak. Berarti yang meninggal itu apakah dia tidak sanggup memberi amanah? Ya mungkin saja. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di surat yang saya baca yaitu Al-Luqman ayat 31, surat 31 ayat 34. Wa ya'lamu ma fil arham. Kamu itu tidak tahu yang terjadi di dalam kandungan. Karena itu gaib dari Allah. Kalau mungkin Pak Hendri bertanya apakah itu karena tidak, ya bisa saja. Tahu kita nggak tahu, itu rahasia Allah kan gitu. Nah, bahkan orang kan dalam hadis lain kan ada manusia itu bodoh karena dia itu tidak mampu mengemban amanah setelah besar. Tidak mati saja ada yang tidak mengemban amanah, apalagi yang masih janin. Walau alam bisa Pak. Ya, untuk yang ini memang rahasia Allah. Yang tidak tumbuh itu karena bisa saja karena Allah tahu kalau dia tumbuh nanti tidak sehat. Dia tumbuh nanti malah merusak misalnya karena bapak ibunya orang baik. Bapak ibunya itu doanya bagus. Kalau dia itu bablas, mungkin malah justru mengganggu ibunya. Walau alam bisawab. Jadi future design itu kan bukan urusan kita. Karena maka dari itu Allah tidak tahu. Hari esok tidak tahu di bulan Maret. Ngaten ya Pak. Jadi Pak Hendri ketika apakah itu ya bisa aja. Kok bisa? Ya bisa. Saya juga kita tidak ada yang tahu. Walau alam bisawab. Ngaten ya. Kalau bisa. Dan kedua menjadi makhluk lain. Ya kalau saya gambarkan tadi
Itu kan embrio itu kan hanya blastomer. Ini ilmiah ya. Embrio itu blastomer. Tidak ada mekanisme makan, tidak ada mekanisme minum, Pak. Semuanya pakai mitokondria dan model makanannya difus. Difus itu menyerap. Baru setelah itu kan ada 3 fase, fase embrio, fase ovum, ya, fase ovum, kemudian fase fetus namanya. Fase fetus itu sudah organogenesis itu di fase kedua. Yang ketiga itu sudah terbentuk manusia. Jadi ketika terbentuk manusia itu makhluk yang lain. Yang satu itu hanya blastomir tanpa apa-apa, setelah itu kan punya mulut. Pada 7 bulan itu yang namanya 4 bulan itu anak sudah bisa tam. Tam itu apa? Ngemut driji. 7 bulan itu dia sudah bisa mendengar suara dari luar. Bisa jejak-jejak. Bahkan di usia 7 bulan dia bisa berkedip. Dan ada fornik. Makanya kalau di Jawa itu ada ndonga di 4 bulan, 7 bulan. Orang kan ada yang menolak itu, ya nggak apa-apa menolak. Tapi sebenarnya hebatnya orang dulu, Pak. 4 bulan itu perubahan yang ekstrim. Pertama, 7 bulan ekstrim kedua. Makanya orang dulu kan belum pernah ada USG, belum pernah ada keilmuan toh bisa mengatakan didoain di 4 bulan karena ruh ditiupkan, 7 bulan itu jadi makhluk yang sempurna. 6 bulan itu lengkap, penulangan lengkap itu 6 bulan. Nah, 7 bulan itu dia sudah bisa berinteraksi dengan ibunya. Nah, itulah yang namanya, menurut hemat saya dari sisi ilmiah ya, memang dia berubah hampir 180 derajat menjadi makhluk yang lain, tidak menjadi embrio. Nah, dia sudah punya tangan, punya kaki, bisa ngomong. Nah, itu makhluk yang lain. Wallahu alam bisawab. Ya, nyuwun sewu kalau salah. Matur Ya, nuwun. matur nuwun, Ustaz. Nyuwun, nggih. Ya. Sampun, Baik, Bapak. masih ada yang mau bertanya? Sepertinya sudah ini. Sudah, ya. Baik, Ya. mohon izin Pak Radian, bisa kita berdoa Ya. untuk ini? Ya, Nggih. monggo. Nggih. Ini ada di chat itu apa ya? Oh, Tidak ada ini ya. pertanyaan, tidak ada pertanyaan. Oh, nggak ada pertanyaan ya. Hanya Oh, tadi nge-share kan ini. masalah ini sarang Nggih, nggih. laba-laba Oh, yang oke, oke. melindungi Nggih, nggih. Rasulullah itu. Oh, iya, 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 iya. Nggih, nggih. Oke. J, Yasin 36, kemudian J. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, nyuwun sewu, mohon izin, mari kita berdoa. Kagem para alim, izinkan saya untuk nderekaken doa menika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbik fili wali walidayya warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi auzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzil. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, leluhur kami, keluarga dan keturunan kami. Jauhkan kami ya Allah dari cinta dunia berlebihan. Jauhkan kami ya Allah dari ujian. Jauhkanlah ya Allah dari segala masalah sekiranya kami tidak sanggup memikulnya ya Allah. Panjangkanlah umur kami ya Allah atas ridho-Mu. Jadikan kami orang yang seandainya Engkau matikan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Husnul khotimah ya Allah. Husnul khotimah ya Allah. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina miladunka wa ayyi lana min amrina rosada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu cekap semanten, banyak salah mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعل